kita akan menemukan sel telur ketika omong tentang inkarnasinya Yesus. Hal itu kita harus mengerti dulu. Biologi modern lahir kemudian. Ketika menjelaskan tentang 23 kromosom yang dibawa oleh sel telur dan 23 kromosom yang dibawa oleh sperma, supaya persatuan, pertemuan, atau yang kita pembuahan antara dua hal itu, sel telur dari perempuan dan sperma dari laki-laki, akan bertemu, mengandung pembuahan untuk menjadikan seseorang sebagai manusia utuh. Lalu kalau saya mau pakai biologi modern menjelaskan apa yang tidak ada terminologi itu di dalam kitab suci, ini menjadi sebuah kendala besar. Bukankah begitu, Prem dan kawan-kawan yang di sini? Kita tidak akan menemukan satu bapak-bapak gereja pun atau kitab suci omong tentang sel telur, karena itu hasil dari biologi modern. Iya, Pak, karena sebetulnya ini tahun lalu kita pernah bahas, saya, Yakobus, dan teman-teman yang lain itu kita pernah bahas. Sampai berbulan-bulan kita cari, memang tidak pernah ada gitu ya. Tidak Jadi ini pernah bukan ada, hal betul tidak pernah sekali. ada gitu. Tidak pernah Dan ada. gereja Karena itu, menghindari itu. gereja, kalau kita buka KGK 488, contohnya engkau baca 488, gereja tidak menggunakan terminologi ini. Karena ingat bahwa leksikon, pemilihan kata, itu menentukan juga teologi. Tetapi ingat bahwa kita tidak pernah memungkiri bahwa setiap perempuan punya ovario atau sel telur. Karena DNA-nya sebagai manusia ditentukan oleh pertemuan dari 23 kromosom dari dua pihak itu supaya jadi 46 kromosom untuk menyatakan dia sebagai manusia utuh secara biologi modern. Kita ambil dua sampel di dalam KGK 488 dan 489. Kita mulai dari 488. Bagaimana kita menggunakan terminologi biologi modern untuk menjelaskan hal ini. Sedangkan etimologi ini tidak digunakan di dalam dokumen gereja. Jadi pelan-pelan dan sangat hati-hati, karena mengubah satu kata, mengubah teologi. Contoh paling nyata, ketika Martin Luther menambahkan sola, yang tidak ada dalam kitab suci, mengubah teologi. Ketika Calvin menambahkan double predestinasi yang tidak ada dalam kitab suci, artinya mengubah seluruh struktur teologi. Karena itu gereja sangat pelan dan hati-hati untuk menggunakan terminologi. Karena bahasa adalah kendaraan untuk yang digunakan oleh teologi, yang ditunggangi. Kenapa? Karena orang tidak akan mengerti tanpa bahasa. Makanya ketika sebuah bahasa Yunani yang punya maskulin dan feminim, Latin yang punya maskulin dan feminim, diterjemahkan kepada bahasa yang tidak punya kata dalam kategori feminim, netrum, dan maskulin, ini menjadi kesulitan besar juga. Jadi kita ambil contoh sampel. Engkau ada KGK 488, Prem? Engkau tolong baca pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Baik. Pilihan Maria sejak kekal. Tuhan telah mengutus putranya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi Oke, sebentar saya jelaskan. Galatia 4:4 mengatakan, ketika tiba waktunya, sempurna waktunya, kepenuhan waktunya, Allah mengutus anaknya yang terkasih, yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Itu bunyi dari Galatia 4:4. Oke, lanjut. Tetapi supaya menyediakan tubuh baginya. Ibrani 10 ayat 5. Supaya menyiapkan tubuh baginya. Oke. Memilih Maria supaya menyiapkan tubuh bagi siapa? Bagi anaknya. Bagi Kristus. Artinya di sini nanti akan dijelaskan lanjut. Maria berpartisipasi dalam totalitas kemanusiaannya. Kalau dalam biologi modern menamakan sel telur. Oke.
Tetapi kromosom di situ hanya 23 kalau kita mau dari sudut pandang biologi modern ya teman-teman. Ingat, Maria berpartisipasi di dalam totalitas kemanusiaannya untuk memberikan tubuh kepada Sang Sabda. Sabda menjadi manusia. Di dalam partisipasi total dari Maria. Lanjut bacanya. Menurut kehendaknya, Mm-mm. haruslah satu makhluk bekerja sama dalam kebebasan. Oke, di sini penting sekali. Satu kreatura, dikatakan di situ kreatura, makhluk, untuk mendeterminasikan bahwa Maria adalah ciptaan. Kalau kreatura, dari krear, kata aslinya, krear ada nama. Kreator adalah yang menciptakan, kreatura adalah yang diciptakan. Makanya kalau bahasa Indonesia kan hanya diciptakan. Apa tapi namanya? Yang digunakan kata itu namanya apa? Makhluk apa? Kreatura. Ciptaan. Makhluk ciptaan. Tapi sangat jelas kalau akar katanya sama, krear. Verb, kata kerjanya, krear. Pencipta dikatakan kreator, yang diciptakan disatakan kreatura. Artinya di sini, tubuh yang dimiliki oleh Maria adalah hasil dari penciptaannya siapa? Kristus. Kristus. Allah itu. Allah. Kalau begitu, Allah mau buat apa dengan yang diciptakan, itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Kalau Allah mau menggunakan sel telurnya Maria, itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Kalau Allah mau menggunakan seluruh totalitas badan yang dimiliki oleh Maria, itu urusannya Allah, karena dia yang menciptakan. Dan kita adalah ciptaan. Yohanes Paulus kedua bilang begini, jangan pernah seorang teolog menggunakan kekuatan intelektualnya dan mengosongkan Kristus dari teologinya. Yang kita gunakan ini adalah mengosongkan Kristus, mengosongkan Allah dari teologi kita. Karena kita hanya pakai kita punya determinasi akal budi. Dari kata kunci di sini, ciptaan, maka kita harus kembali ke siapa penciptanya. Kalau di dalam bahasa Spanyol sangat jelas, dari kata yang sama, crear, artinya menciptakan. Disitulah pencipta namanya kreator, kreatura adalah hasil ciptaan dari kreator itu, kreator itu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang hasilnya seperti itu. Kalau begitu, Tuhan mau menggunakan semua yang ada di Maria, itu urusan dia sebagai pencipta, bukan urusannya kita. Mau itu pakai terminologi sel telur, mau itu digunakan terminologi fekundasium, di nanti kita lihat fekundasium yang di ayat 489, itu urusannya Tuhan Allah, bukan urusan kita. Kita coba menangkap misteri Allah dalam bahasa manusia yang terbatas. Karena itu Santo Agustinus ingin memecahkan hal itu juga dalam misteri Tritunggal Maha Kudus. Di kepalanya yang kecil tidak bisa memasukkan semua benua air laut itu, air laut, Oceania itu ocean itu ocean apa bahasa ini, samudra di dalam kepala yang kecil memang tidak bisa. Karena itu Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan, seorang teolog tidak bisa mendeterminasikan teologinya di dalam kepalanya yang kecil dan mengosongkan Kristus dari teologinya. Jadi di situ, kita ini ciptaan. Prem. Tuhan Allah menggunakan semua yang dia diciptakan, ini urusannya dia, bukan urusannya kita. Oke? Itu yang pertama, harus kita prinsip teologi seperti itu. Jangan kosongkan Kristus dari teologi kita. Oke, lanjut. Untuk tugas menjadi ibu putranya. Untuk menjadi Allah. ibu putranya. Sekarang kita tutup itu dulu. Kita masuk ke 489. Oke, 489. Sebenarnya kita bisa baca dari 486 dan semua, tapi hanya kita pakai sampel 2 saja. Tapi nanti saya boleh bawa satu KGK nggak, Pater, yang mereka mengasumsikan kalau itu sel telur, boleh?
Nanti Iya bisa, setelah nanti sebentar, saya selesaikan ini dulu. setelah ini. Ya, setelah Pater selesai maksud saya. Sepanjang perjanjian lama, panggilan Maria sudah dipersiapkan oleh perutusan wanita-wanita saleh. Oke, dari Kendati- perjanjian lama. Sekarang kita harus bongkar perjanjian lama. Apa kata Kejadian 3:15? Keturunanmu dan keturunannya. Sekarang apa? Tolong bantu Yulita, Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Mm-mm. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tahan dulu, Prem. Tuhan sendiri yang akan memberi sebuah tanda. Suatu pertanda. Tapi tanda itu kita belum tahu. Lanjut, tandanya apa sekarang? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaan saya, kalau kita mau pakai konsep biologi modern, mengandung di sini dijelaskan bagaimana dalam teologi modern. Sel telur harus dibuahi dengan sperma. Kata Baru di- bisa baru lewati bisa- dinding rahim, baru bisa jadi baru totalitas. bisa masuk di Ya, kandungan. baru bisa masuk di kandungan. Itu dalam pengertian. Tetapi itu bukan sebuah tanda. Itu normal sebagai manusia. Bisa mengerti? Ya, bisa, itu biologis, Pater. Sangat biologis. Itu Ya. bukan berarti tanda. Tidak perlu lagi bilang tanda. Bisa mengerti? Bisa. Tanda itu adalah sesuatu yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita tahu tentang itu, tentang sebagai pihak manusia secara biologis. Di luar itu. Makanya baru bilang bilang itu sebuah tanda. Tandanya mana? Seorang perawan, perempuan muda mengandung. Bagaimana mengandung? Aku belum mengenal seorang laki-laki. Lukas 1 ayat ke-34. Lukas 1:35. 34. 34 ya, Pater. Tandanya di mana? Kata Maria Maria kepada- berpikir, saudara. Maria berpikir sebagai manusia dengan konsep biologisnya. Oke. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi padaku? Bagaimana hal itu terjadi padaku? Karena aku belum bersuami. Di sini engkau harus baca baik-baik. Bagaimana menerjemahkan ke Indonesia? Di situ di terjemahan asli Yunani, aku belum mengenal laki-laki, bukan bersuami. Karena hidupnya didedikasikan untuk Tuhan dalam kaul kemurniannya yang mendalam. Kaul imakulatanya. Karena itu dia bilang, bagaimana hal itu akan terjadi? Dia berpikir sebagai manusia nih, Prem. Maria berpikir Ya. sebagai manusia karena dia tahu bahwa anak yang akan kau lahirkan itu, engkau akan melahirkan seorang anak. Maria berpikir, saya sebagai manusia, bagaimana saya tidak mengenal seorang laki-laki? Bagaimana hal itu terjadi ketika tidak ada sperma? Kalau kita mau pakai kata kasar, bisa mengerti? Iya, Pater. Dia berpikir secara logika manusia, walaupun pada saat itu tidak ada biologi modern. Bagaimana hal itu akan terjadi? Karena aku bukan belum bersuami, itu terjemahan Indonesia. Aku belum mengenal seorang laki-laki. Lalu apa kata malaikat ayat 35? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ketika mengatakan engkau, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, selalu engkau Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut engkau lahirkan. Bagaimana Allah menjadikan partisipasi Maria di dalam karya penebusan. Walaupun Maria bilang, saya tidak tahu, saya tidak mengenal bagaimana hal itu akan terjadi. Karena saya tahu bahwa untuk jadi dapatkan anak harus ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Tetapi disitulah karunia Allah datang di situ. Bahwa engkau hanya sebagai ciptaan dan saya penciptamu. Engkau kupakai supaya penebusan ini terjadi. Anak yang akan kau lahirkan.
Kalau di situ, makanya KGK 488 sangat jelas, Allah Allah mempersiapkan partisipasi total Maria. Totalnya ini mana? Sebagai manusianya. Karena itu dalam Roma 1 ayat 3 secara jelas, menurut dagingnya diperanakan dari keluarga Daud, dari keturunan Daud. Makanya yang terjadi di situ adalah kromosom secara biologi modern, 23 kromosom dari Yesus hanya diberikan oleh Maria. Dan pertanyaan saya, kromosom 23 kromosom itu berpartisipasi dalam mendeterminasikan Yesus sebagai manusia, benar-benar manusia. Dan disinilah biologi modern menjelaskan bahwa yang menentukan DNA seseorang manusia itu adalah sel telur dan sperma. Apa yang ada di dalam? Darah. Makanya kalau orang mau tahu bahwa itu anaknya siapa, harus tes ADN. DNA atau ADN dalam Spanyol. DNA. Kalau kita mau coba sedikit memahami dari segi sudut pandang biologi modern. Tetapi semua dokumen gereja tidak omong tentang sel telur. Bongkar sampai kita pantat, robek-robek, terbelah juga, kita tidak akan menemukan kata sel telur di dalam dokumen gereja, dalam Iya, KGK betul. itu. Betul. Saya capek semua dokumen mengatakan itu, termasuk Bapak Paus mengatakan dari beberapa generasi tidak ada. Bapak Paus hanya mengatakan di dokumennya itu misteri inkarnasi, misteri tidak dapat dijelaskan gitu. Jadi intinya ya memang kita nggak bisa menjelaskan gitu loh. Jadi karena itu Ya, memang misteri. sangat jelas. Karena apa? Karena nanti di ayat 38 di Lukas 1 itu dia omong tentang apa? Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Yang kau pikirkan Maria tentang sel telurmu, bagaimana hal itu terjadi? Aku tidak mengenal seorang laki-laki. Dan bagaimana Elizabeth dalam masa tuanya? Dan apa kata Gabriel kepada Maria? 1:38 Lukas. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut 37 perkataanmu. maaf. Turunkan kembali. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bisa memahami sedikit dari yang menjelaskan sedikit sel telur. Coba meraba-raba ke sana dalam pengertian bagaimana biologi modern menjelaskan itu. Tetapi semoga ada konsultasi sedikit dengan magisterium sebelum kita masing-masing menjelaskannya. Saya hanya harapkan itu. Saya mengerti karena sel telur berpartisipasi dalam determinasi totalitas sebagai seorang manusia. Sangat jelas itu dalam penjelasan biologi modern. Tetapi di situ kromosom hanya diberikan oleh Maria. Dan jumlah kromosom itu ada di mana? Di sel telur. Itu juga yang mendeterminasikan DNA-nya seorang manusia sebagai manusia. Anak yang akan lahir itu sebagai manusia. Tetapi di situ tidak ada kromosom dari seorang laki-laki. Dia yang diperanakan, Yohanes 1 ayat 13. Bukan dari darah. Dari darah, ingat bahwa sperma dan ovarium juga bagian dari darah ya. Yang diperanakan bukan dari darahnya laki-laki. Spermanya laki-laki. Ini penting sekali. Yohanes 1:13. Yohanes 1:13. Wih, sudah 11:30. Oke. Yohanes 1:13 silakan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini jelas ya, Pak ya? Sangat jelas. Iya, iya. Tidak ada muatan sperma di situ. Kan sperma kan muatan darah, protein dan semuanya. Yang diperanakan bukan dari darah. Bukan juga oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang bagaimana? Ada yang mereka pakai KGK yang mana? Jadi kalian potong-potong KGK kan? KGK 485, Pak Ter. Engkau baca itu. Baik. Kalian potong-potong KGK kan? Iya, dipotong. Jadi ditafsir ini, Pak Ter. Perutusan Roh Kudus selalu berhubungan dengan perutusan Putra dan diarahkan kepadanya. Roh Kudus diutus supaya mengudus rahim perawan Maria dan membuahinya secara ilahi. Nah,
kata membuahinya di sini mereka mengasumsikan yang membuahi, yang dibuahi apa ya pasti sel telur yang dibuahi, ya sel Ingat, telur lah. membuahi, dia punya kata Yunani karpos. Jadi saya Buah. tanya gini kan Romo, ya kalau yang membuahi ya sel Roh Kudus, jadi yang membuahinya siapa? Saya bilang Roh Kudus kata saya. Kata dasarnya fekundar. Itu hati-hati sekali dalam menafsirkan fekundar itu. Dan kita harus kembali kepada kata buah. Maka akan dikatakan buah rahim. Terpujilah engkau dan terpujilah buah rahim. Karena digunakan kata karpos dalam Yunani. Itu artinya memberikan hidup, yang dari yang hidup. Makanya hati-hati dengan perkata ini. Karena di situ kamu lihat baca dalam bahasa Indonesia. Sedang kalau kalian kembali ke Latin atau Spanyol digunakan kata membuah, artinya pakai kata fecundar. Fecundación. Fecundación itu artinya apa kata? Ya makanya di situ kalian hanya baca dalam bahasa Indonesia, itu yang jadi persoalan. Engkau kasih ini, kasih KGK itu 4 berapa tadi? KGK 485 kata. Ada di sini 485. La misión del Espíritu Santo está simple, unida y ordenada a la del Hijo. Ok, Yohanes 16, 14, 15. El Espíritu Santo fue enviado para santificar. Yang pertama, untuk menguduskan apa di situ? Roh Kudus diutus supaya menguduskan rahim, perawan, dan membuahinya secara ilahi. Nah, membuahinya ini mereka Ya, mengatakan di situ ya, akan itu yang kita jelaskan. Santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Di sini ada 2 kata, yaitu santificar, menyucikan, yang kedua fecundar. Ini penting sekali, 2 kata. Apa itu fecundar? Kita kembali kepada prinsip dasar. Kenapa digunakan kata fecundar di situ? fecundar. Sebentar, ke Latinnya. Pater, saya mohon maaf ya, Pater, jadi terlambat untuk Tidak apa. mengatasi. Oke. Secara biologi modern, fecundar sangat jelas, yaitu union antara sperma dan lanjut Sperma dan sel telur. dan sel telur. Kalau itu dikatakan seperti itu, maka kita mengatakan bahwa hati-hati di sini. Hati-hati di sini. 3 kali saya bilang hati-hati di sini. Kita sedang mengatakan bahwa Roh Kudus menurunkan sperma kepada sel telurnya Maria. Nah, itu Pater yang saya khawatirkan. Karena sangat jelas kata itu fecundar artinya pertemuan, union, persekutuan, persatuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba falopi. Hati-hati di sini. Artinya kita sedang mengatakan bahwa Roh Kudus sedang mengaportasi atau memberikan 23 kromosom yang terkandung dalam sperma laki-laki. Persoalan terjadi di sini. Roh Kudus itu Makanya ada pahaman pneuma sesat, itu Pater. netral, Pater. neutron. Ada pahaman sesat yang mengatakan Roh Kudus sebagai Bagaimana Allah bapaknya punya kan? gender? Karena masalah memahami kata membuahi itu. Buah rahimu. Dia Kita harus beranggapan pulang Roh Kudus kembali. sebagai bapaknya. Kita harus pulang kembali. Takutnya jatuh di situ. Gampang Iya, sih. betul. Orang-orang agama lain akan menafsirkan dengan cara seperti itu. Karena menggunakan kata itu. Makanya sangat berhati-hati kitab suci. Contohnya KGK tidak pernah omong tentang sel telur. Oke, Pater, saya udah Karena jelas. itu Terima kasih banyak. yang di situ kita katakan. Yang kedua, persoalan akan datang tentang imakulatanya. Prepartus, perawan partus dan perawan postpartus akan terjadi berbahaya di situ. Semua dogma Maria akan dirubah. Imakulatanya harus dirubah. Konsepsinya harus dirubah.
Misteri Allah juga dirubah di situ karena kita berpikir dari sudut pandang manusia. Karena itu la fecundación, fecundar, yang pembuahan itu di dalam teologi Katolik dianggap, dikatakan sebagai milagro de encarnación atau yang kita namakan sebagai mujizat enkarnasi. Karena bagi Allah semuanya mungkin. Dan dia akan buat sesuai dengan dia mau. Karena kita ini ciptaan, bukan pencipta. Ini harus kita mengerti. Karena itu teman-teman, ketika kita menggunakan kata etimologi dalam menafsirkan sesuatu, tolonglah konsultasi dengan magisterium lah. Saya mengerti dari sudut pandang biologi modern. Tetapi jangan sampai biologi modern itu menghilangkan misteri Allah. Saya bisa mengerti. Karena Maria harus dalam keutuhan totalitasnya sebagai perempuan. Dan itu memberikan tubuh kepada Kristus. Sangat jelas dalam dokumen gereja. Jadi harus teliti dulu. Kalau analisa, oh di KGK ini dia di KGK berapa dia menggunakan sel telur. Dia tidak menggunakan sel telur. Berarti KGK tidak menggunakan biologi modern dalam pengertian ini untuk menjelaskan enkarnasi. Makanya kita selalu hati-hati di situ. Persoalan di terminologi, Prem. Mungkin maksudnya baik, iya. Mungkin maksud dari saudara kita Katolik itu baik. Mengatakan bahwa semua perempuan, mungkin dia katakan kalau dia mengatakan semua perempuan punya sel telur, itu saya juga tidak bisa bantah. Semua perempuan punya sel telur. Tetapi ketika dikatakan bahwa fecundación dimengerti dalam konsep biologi, disitulah terjadi di situ sebuah kepincangan. Kenapa? Fecundación yang di Indonesia pembuahan haruslah terjadi antara sperma dan sel telur. Ya. Di sini tidak terjadi itu. Bisa mengerti? Mengerti. Artinya enkarnasi, peristiwa fekundasi yang pembuahan adalah sebuah mujizat enkarnasi dari misteri Allah menjadi manusia. Saya bisa mengerti dari dua pihak dalam pengertian ini. Karena itu, kalau kita mati-matian kata pembuahan dalam terminologi biologi modern atau di dalam dunia medis, terjadi kepincangan di situ untuk menjelaskan. Karena apa? Karena yang dimengerti dalam biologi modern atau dunia medis, prokreasi dalam dunia medis, di situ harus ada pertemuan antara 23 kromosom laki-laki dan 23 kromosom perempuan yang terdiri dari yang dikatakan pertemuan sperma dan pertemuan sel telur. Tetapi di situ tidak terjadi. Jangan sampai nanti kita jatuh ke dalam sebuah pemahaman bahwa kalau begitu, kalau kita mati-matian kata pembuahan artinya dalam konsep biologi modern, tidak akan bisa menjelaskan itu di dalam misteri inkarnasi. Engkau bisa mengerti, teman-teman. Berarti efeknya Bunda Maria sudah nggak perawan lagi karena lahirnya secara biologis, gitu ya Pak? Ya, itu juga. Makanya saya bilang, dogma Maria, doktrin Maria akan dirubah semua. Mengganti satu kata, contohnya yang tadi saya bilang, bandingkan ke Luther, dia pasang sola, semua teologi berubah loh. Harus dirubah. Padahal satu kata saja, sola. Oke, saya pikir mungkin maksudnya baik untuk menjelaskan, tetapi kurang proporsional. Karena di situ semua biologi modern tidak bisa menjelaskan semua misteri Allah. Dunia medis tidak bisa menjelaskan semua misteri. Kalau dunia medis bisa menjelaskan misteri kehidupan dan kematian, tidak ada orang satupun yang mati di dunia ini. Lalu bagaimana dunia medis menjelaskan misteri kematian? Oke teman-teman, saya bisa mengerti mungkin maksudnya baik untuk mengatakan, kalau bilang mengatakan semua perempuan punya sel telur dalam konsep biologi modern, saya akan memahami. Tetapi la fecundación atau pembuahan dalam konsep
Yesus, enkarnasinya Yesus, dijelaskan oleh biologi modern, di situ ada terjadi ketimpangan, karena biologi modern tidak bisa menjelaskan itu. Bagaimana 23 kromosom Maria tidak bertemu dengan 23 kromosomnya laki-laki supaya Yesus menjadi manusia. Tidak ada di situ. Misteri ilahi yang bisa menjelaskan. Karena itu karena itu fekundasiong atau pembuahan dalam pengertian ini, kalau kita mau ambil sedikit korelasi dengan biologi modern, maka di situ adalah mujizat enkarnasi. Kalau Tuhan bisa firman jadi manusia, kalau Tuhan bisa mengubah air jadi anggur, kenapa dia tidak bisa melahirkan anaknya melalui Maria tanpa seorang laki-laki? Karena kita ini ciptaan loh. Kreatura, ciptaan, kita bukan pencipta. Maksudnya seperti itu ya. Saya bisa mengerti dari dua aspek dari dua pertentangan ini, supaya teman-teman masuk lebih kepada misteri. Iman itu sebuah misteri. Sabda itu sebuah misteri. Tuhan itu misteri. Maka harus didekati dengan perayaan yang penuh misteri. Kalau yang loncat, teriak-teriak, itu bukan misteri. Itu semua orang bisa tahu. Di tempat pesta juga orang teriak kok. Dekatilah dia dengan penuh misteri. Carilah ritus yang penuh dengan misteri. Misteri bukan yang misteri, yang penuh misteri. Mendekati dia dengan penuh misteri. Karena dia adalah misteri. Karena dia, iman itu penuh dengan misteri, teman-teman. Karena itu, kalau tidak ada iman, maka yang pakai akal, maka jawaban terakhir adalah pertanyaan pertama. Ketika otakmu tidak bisa menjawab, ketika hatimu tidak bisa menjawab, kau jangan singkirkan imanmu. Karena apa yang tidak bisa dijelaskan oleh akalmu, apa yang tidak bisa dijelaskan oleh hatimu, biarlah imanmu menjelaskan. Opa Jeff di sini, kita lagi 10 menit sebelum saya turun, Opa Jeff kau rangkumkan semua. Maria Lok akan merangkumkan semua ini. Oke, Pak Dirza. Saudara ini. Kau rangkum dulu, saya bukan pekian ini. Mas Yakai, saya sudah jelaskan ini kemarin di salah satu room itu tentang ini. Saya punya tesis begini. Semakin kita berusaha untuk menjelaskan 100% tentang Allah, semakin kita tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Itu, semakin kamu ingin menjelaskan peristiwa inkarnasi mau secara tuntas 100%, semakin kamu tidak memahami apa itu artinya misteri Allah. Itu dia. Santo Agustinus mengatakan begini, kepala kita yang kecil ini tidak bisa menjelaskan eksistensi Allah yang begitu luar biasa. Karena apa? Alasannya satu, karena kita ini ciptaan, bukan pencipta. Ingat kata Tuhan Yesus, seorang murid tidak bisa melebihi gurunya. Karena itu teman-teman, butuh kontemplasi untuk mengerti, memahami misteri Allah itu. Seperti kata Romo Cafe tadi, bahwa lihatlah iman itu dalam perspektif apa? Dalam perspektif misteri. Itu dia. Dan sekali lagi ya, semakin kita mau menjelaskan eksistensi Allah secara tuntas atau peristiwa inkarnasi secara tuntas dengan biologi ini, kromosom itu, sel telur begini, begitu, dan kamu mengabaikan misteri itu, kamu sesungguhnya belum pernah mendalami apa artinya misteri iman itu. Jadi ya begitu ya. Makanya pertanyaan saya sekarang begini, kalau kalian ingin menjelaskan secara tuntas itu bagaimana itu Yesus lahir, inkarnasi dengan ini, coba jelaskan kepada saya sekarang itu, siapa yang lebih besar, Yesus atau Henok? Henok itu tidak mati, langsung dibangkit, langsung menuju ke surga dia. Sedangkan Yesus itu mati. Pertanyaan saya, apakah Henok lebih besar daripada Tuhan Yesus? Kalau secara manusiawi kita, otak kita manusia ini, kita akan mengatakan pasti Henok. Karena dia tidak melalui kematian, dia langsung naik ke surga.
Nah, kalau kita di situ, itu nanti kita akan jatuh di situ. Nah, itu kan Henok bukan Allah, tapi dia tidak mati kan? Apakah dia lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tidak juga. Disitulah misterinya di situ. Misterinya di situ itu. Jadi teman-teman, kalau kalian, makanya saya anjurkan teman-teman yang kalau mau bahas tentang Mariologi, baca 3 dokumen resmi gereja, 3 dokumen yang paling bagus untuk memahami Mariologi modern namanya. Ya, Henok dan Elia ya, Mariologi modern. Itu ada satu itu Lumen Gentium. Lumen Gentium itu bab 8, itu dari nomor 52 sampai dengan nomor 69. Lumen Gentium itu dasar Mariologi modern. Untuk memahami Mariologi modern, baca itu. Lalu yang kedua adalah apa? Itu ensiklik apostolik Marialis Cultus. Itu dari Paus ke-6. Lalu yang kedua yang ditulis oleh Paus Paulus kedua tentang Redemptoris Mater. Dan 3 dokumen resmi itu harus dibaca kalau kita mau omong Maria. Kalau mau Mariologi harus baca itu. Ya. Karena itu teman-teman, anjuran saya satu, harus berkontemplasi. Para apologet Katolik, teman-teman yang mau bicara tentang iman, berkontemplasi itu penting. Karena dalam kontemplasi itu sesuatu yang kita tidak pernah tahu akan menjadi tahu. Lalu yang kedua, jangan terlalu maksa diri untuk menjelaskan sesuatu yang misteri dengan bahasa manusia yang tuntas. Ingat kata Tuhan dalam Injil, masih dalam proses inkarnasi ini, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi begitu. Kemarin juga seorang dokter menjelaskan pada saya kemarin tentang kromosom. Dia bilang, Romo bisa juga misalnya tanpa laki-laki pun bisa lahir, tetapi dia akan mati dan bayinya pasti akan lahir perempuan. Dan ada 3 alasan mendasar kemarin dia bilang, dan bayinya akan mati dan bayinya harus perempuan kalau tidak tanpa melalui sel sperma itu kan. Tapi kita tidak masuk di situ. Gereja pun tidak urus seperti itu, tidak urus yang itu. Bahkan dalam Lumen Gentium nomor 53 itu mengatakan begini, konsili dan para tidak sedang berusaha untuk menjelaskan Maria secara tuntas. Tetapi konsili membuka kemungkinan tentang pandangan-pandangan yang lain. Itu tentu pandangan yang sesuai dengan ajaran magisterium dan kitab suci. Nah, kalau kita berusaha untuk menjelaskan itu, Romo Cafe sudah bilang bagus sekali itu tentang misteri itu. Sekali lagi sama untuk mengakhiri ini, sekali lagi katakan, Santo Agustinus mengatakan bagaimana kepala kita yang kecil ini tidak bisa menampung menjelaskan eksistensi Allah yang begitu besar. Karena apa? Kita ini ciptaan, bukan pencipta. Karena seorang murid, dia tidak bisa melebihi gurunya. Itu luar biasa yang disampaikan itu. Jadi sekali lagi teman-teman, butuh kontemplasi untuk mengerti sebuah misteri Allah. Seorang filsuf dari Inggris mengatakan, sesuatu yang tidak kamu paham, sebaiknya kamu diam. Kalau dalam bahasa teologinya begini, sesuatu yang belum jelas bagi kamu, berkontemplasilah. Karena di dalam kontemplasi, Allah akan mengutus Roh Kudusnya kepadamu untuk menerangi sesuatu yang belum kamu ketahui. Dan di dalam kontemplasi, Allah akan memberikan kejutan-kejutan kepadamu. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Marilah kita sama-sama belajar. Saya anjurkan para teman-teman apologet yang berbicara tentang Maria, baca 3 dokumen. Lumen Gentium bab 8, Marialis Cultus dari Yohanes Paulus ke-6, dan Redemptoris Mater dari Yohanes Paulus kedua. 3 dokumen ini penting untuk memahami apa? Memahami yang namanya Mariologi modern. Terima kasih teman-teman. Dari itu, berilah waktu untuk kontemplasi, meditasi. Ingat, dalam kontemplasi kita bisa menemukan sesuatu yang belum kita pernah tahu.
cintailah kontemplasi, dan itulah tradisi Katolik sejak awal pertama, ya. Para raja, para santo santa, bapak-bapak gereja, lalu para Yesus sendiri pun dia naik gunung untuk kontemplasi malam-malam kan. Terima kasih banyak Kai. Itu saya sudah menambahkan sedikit tentang ini. Jadi Terima kasih Pater Jeff, terima kasih Pater Kavi, Romo, Hiro. Jadi ya saya sampai gara-gara itu saya sampai ganti nama nih Pater jadi sel telur nih. Oke, saya coba memahami dari dua segi tadi, sedikit dari biologi modern dan dari segi tradisi dan kitab suci. Jadi berhati-hatilah karena itu penuh misteri yang Pater Jeff katakan lagi. Semoga apologet Katolik merenungkan itulah baik-baik ya, karena ini kita omong tentang misteri ini, bukan omong tentang yang fisik tapi metafisik ini. Jadi terima kasih Jeff. Teman-teman, saya harus pamit ya. Sudah jam 12 kita mau ini. makan siang loh. Mau ya, saya orang ajak makan siang di luar jadi saya harus Lagi Oke, makan enak jangan ya. marah ya. Oh, semoga yang 200 orang di sini kita bukan menghakimi tetapi saling melengkaplah. Ingat bahwa para pengajar itu ditetapkan Tuhan untuk melengkapi pekerjaan dan pelayanan orang-orang kudus. Kita ini siapa? Kita ini jauh dari kekudusan, masih berjuang. Jadi pengajaran kita semoga melengkapi apa yang telah diperjuangkan, dilayani oleh orang-orang kudus sebelum kita yang berjuang untuk mendekati misteri dengan cara sendiri. Karena itu apa kata Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1? 1 Yohanes 1 ayat 1, dia bilang begini. Yang kami lihat, yang kami rabah, itulah yang kami tuliskan tentang firman Tuhan. Tetapi Yohanes sendiri, kita dari itu ayat itu nanti bagaimana penuh misteri. Ini penting sekali. 1 Yohanes 1 ayat 1 dengan Injil Yohanes 25 ayat 30 menutup hari ini. Itu Yohanes 1 ya Pater. Ayat 1. Itu Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 bab 1 ayat 1 ya Pater. Surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Bab 1 ayat 1. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Dan yang kami tuliskan itu Yohanes 21 ayat 25, yang kami tuliskan itu Yohanes 21 ayat 25. Injil. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang tidak dituliskan itu ada di mana? Di tradisi dan siapa yang mengajarkannya. Oke teman-teman, mungkin satu pihak mau menjelaskan dari segi biologi modern, yang mungkin satu pihak mau bongkar dari segi determinasi dokumen gereja, bapak gereja, tradisi dan kitab suci. Jadi kita lihat di situ. Semoga penjelasan saling melengkaplah, jangan memisahkan kita. Oke. Tapi jangan lupa pergi ke magisterium. jangan dayung sendiri perahu lah, dayung sama-sama. Nanti tidak tahu kalau dayung sendiri tidak tahu kapan sampainya dan sampai di mana. Nanti tenggelam Lagi. tersesat dan tenggelam. Oke. Baik, Pater, jangan marah ya teman-teman. Yuk, saya ada orang Terima kasih, makan. saya mau beri makan juga. Selamat makan. Ya, Selamat kami malam juga untuk turun ya, Indonesia. kami di sini jam sama nih. Oke, yuk, mantap. Ya. Mudah-mudahan ini salah. Oh, Saya mudah-mudahan. kan makin marah, Pak. Oke. Gini Pak ya. Saya sering marah. Ya. Siap. Sebentar. Saya paham Pak. Coba Bapak cek Yohanes 17 Pak. Yohanes 17, Yesus itu mau gereja itu bersatu atau pecah-pecah Pak? Ya, Yohanes 17 sebentar. ayat 21. Silakan. Pahamkan dulu saya Ya, bahwa dibaca Alkitabnya. Bapak punya Alkitab nggak Pak? Sorry, Bapak punya Alkitab tidak? sekuens berpikirnya jangan. Iya, Bapak punya Alkitab Kita nggak? udah ngerti Pertanyaan Pak, saya. maksudnya udah ngerti kita. Iya, Bapak punya Alkitab Pak? Punya tidak? Coba dibuka Alkitabnya biasa Yohanes punya itu. 17.
Ya, Yohanes 17, Pak. Ayat 20. Ayat 20, 21. Jangan di mute, jangan di mute. Kita kan sedang dialog ya. Mute itu Iya. bukan etika diskusi yang saya mohon jangan di mute supaya ada pembelajaran bagi teman-teman Katolik dan teman-teman Protestan di bawah. Jangan kita egoisme kita di saat kita Apa sih Nggak ini? bisa juga Pak, kalau Bapak Baca aja, masuk ke baca. Katolik tapi Bapak yang ngatur orang, nggak bisa juga gitu Pak. salah satu karena kita ada yang bodoh, ada yang botol. Enggak, ada yang bilang sih? botol kok. Nggak ada yang bilang gitu loh Pak. Iya, jangan framing, Jangan ad Bapak. hominem ya, jangan ad Baca hominem. Pak, disuruh Saya baca ajak aja. diskusi Alkitab loh, Pak. Saya cuma minta Bapak diskusi Alkitab. Oke, gini, Charlie lagi nyetir, Ci, host. Ya, Boleh diskusi sama saya, Bapak? nggak apa-apa, silakan Om, nggak masalah kok. Oke, izin ya Romo dan host. Bapak Iya, nggak siapa apa-apa. namanya ini? Oke, kenapa KPK. Bapak tadi? Oke, Salah satu di antara kita ada yang botol, itu pasti. Oke, silakan. oke Bapak, Kasih terima orang. kasih. Boleh saya bicara, Ci? Ya silakan, Boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah mengeluarkan pernyataan salah satu di antara kita pasti ada yang botol. Berarti di antara kita termasuk Bapak, kan begitu ya teman-teman ya? Itu dulu. Ya. Ya. Setuju. Yang pertama, sebentar, saya lagi bicara Pak. Gitu ya. Om KPK, tolong tertib dulu ya. Ini Om Vincent lagi bicara, jadi Om diam dulu. Nanti gantian. Pak Tari Temam ini udah anarkis. Kau jangan asal-asal kau. Ini Kenapa jadi minta ini jadi- dijelaskan kenapa Bapak yang kejang-kejang gitu loh. Ini kan lagi minta dijelaskan. Ini Om Vincent lagi mau menjelaskan ke Om gitu loh. Aku mau kasar. Ini pelecehan. Biar Kok mau kasar? Kamu yang minta menjelaskan kok. agak aneh. Kayak gini. Ci, sebentar Ci, bisa di-mute sebentar nggak? dari tadi sopan. Bisa Jangan di-mute sebentar nggak? Oke, maksud saya kenapa tadi dia memberikan pernyataan salah satu di antara kita pasti ada yang botol. Berarti termasuk Bapak ini kan? Itu pernyataan saya. Ternyata betul. Berarti salah satu di antara kita ada yang botol. Itu menjadi bumerang buat perkataan Bapak ini. Bukan Karena aku apa? ya. Bapak ini bertanya, saya ingin menjelaskan. Tentunya jawaban itu lebih panjang dari pertanyaan. Konteksnya apa? Kita lihat dulu bagaimana Kristus mendirikan gereja dalam Matius 16 ayat 18. Cici host bisa bacakan? Oke, aku bacakan ya. Ya. Pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Ya lanjut, silakan Kakak host. Oke, aku bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, terima kasih Ci. Di situ ada kata-kata gereja atau gereja-gereja, Ci? Gerejaku, bukan gereja. Berarti hanya satu ya? Tidak ada Iya. tertulis di situ gereja-gereja ya? Ya, Nah, maka kunci kerajaan surga itu diberikan kepada siapa, Ci? Pemberian Oke. kunci itu kan simbol otoritas dalam tradisi Israel. Kita buktikan, bukan dalam artian gereja Katolik tidak sola, tetapi skriptura iya. Kita buktikan Aku bacakan kunci ya. pemberian. Sebentar, Aku Yesaya bacakan. 22 ayat 22. Bagaimana Yesaya tradisi 22. Israel saat itu? oke. Saya 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke, terima kasih, Ci. Itu dalam perjanjian lama ya, Ci? Ya, Betul? Ya. Oke. Nah, kenapa di situ ada kata-kata aku akan mendirikan gerejaku? Ingat, kata aku di situ menekankan apa? Bahwa gereja itu adalah milik Kristus. Gereja yang mana? Dan siapa yang mendirikan di situ secara aktif? Tentunya Yesus sendiri. Ya. Betul, Ci? Iya benar Om. betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, ya. Siapa yang mendirikan gereja denominasi sebanyak 50.000 lebih, Pak? Sementara garisnya itu terputus atau suksesi apostoliknya sudah terputus. Kenapa gereja Katolik itu tidak terputus? Karena gereja Katolik bisa menelusuri garis sejarah ya, dari Petrus hingga ke penerus-penerusnya. Ya. Nah, gereja Katolik itu punya sifat, Pak. Sifatnya apa? Ada 4 sifat. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Sekarang saya balik bertanya, boleh, Pak? Ya, bisa saya jawab.
Saya balik bertanya boleh? Enggak, jangan dulu. Kita kan dialog. Jangan Masa Bapak, ya ini Iya, Bapak menyatakan ini dialog. Bapak hanya ingin bertanya tapi tidak mau bertanya, itu bagaimana? Tidak mau ditanya. dibahas pernyataanmu. Gak apa-apa, kita kan sedang berdiskusi supaya di negara. Artinya kamu apakah salah atau tidak, kan begitu. Boleh seperti itu, boleh Masih ya. nggak jelas suaranya. Artinya dialog itu Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya jauh. Tolong di kencangin. Tolong suaranya dikencengin dikit, Pak. Oke, dialog itu seperti itu. Artinya penjelasanmu kutanggapi, boleh dong. Supaya clear. Nah kan sebentar Pak, Bapak kan tadi bertanya, tidak perlu ditambahi Pak, karena kami sudah menjawab. Sekarang giliran saya bertanya, Bapak menjawab persepsi Bertanya dulu. pandangan gereja Bapak. Jangan bertanya. Nah kalau Bapak menjawab dan menambahi itu artinya Bapak tidak bertanya, tetapi Bapak menjawab pertanyaan Bapak sendiri. Ketakutan, jangan panik. Loh kok panik, kan Bapak yang panik nggak mau ditanya. Bapak ini kan bertanya, yang artinya Bapak harus Coba. mendengar gitu loh. Coba di antara teman-teman di sini ya, apakah saya panik? Justru yang panik adalah Bapak ketika ingin ditanya, Bapak tidak mau menjawab. Kan saya kesempatan untuk menanggapi statementmu. Sebentar, boleh saya menyela nggak ini? Saya boleh menyela nggak? Iya, silakan Romo. Oke, yang lain tutup dulu biarkan Bapak dibuka mic-nya biar kita ngomong. Oke, kita dengarkan. Oke, salam Bapak, salam Bapak KPK. Saya Romo Argo, Diskusi saya itu Imam kan Katolik. dialog, dan kedisiplinan Kita ngobrol di sini ya Pak ya. Silakan dibuka mic-nya Bapak. Tadi kan Bapak, Pak. ya. Biarkan Jadi bicara. tadi kan Aku tanggapi dulu. Kenapa tidak bisa tertib si protesan ini kayak gini Kamu orangnya? kok nggak bisa tertib ya, Om? Kamu tertib dulu. Ini Romo mau bicara gitu loh. Dengerin dulu Romo bicara. Romo siapapun kalau salah saya habisi. Saya Itulah tidak bisa Ya, habis berdiskusi Roma. orang ini. Oke, Aneh nggak ini. masalah. Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Buka aja mic-nya, buka aja. Bapak KPK, buka mic-nya. Oke, kita berdialog. Yang lain diam dulu ya, dengerin kami ngomong. Oke. orang yang ini. Oke, kita semangat Pak KPK. Saya nggak tahu namanya siapa nih Pak KPK. Oke, salam kenal. Oke, salam kenal. Saya tadi kan Bapak berbicara. Iya. Oke. Iya, ini saya Romo. Oke, mau Romo mau siapapun. Oke, terima kasih waktunya. Baik. Jadi kan tadi Bapak protes ya, kenapa kok ajaran temanya ajaran roti bukan iman Kristen. Nah, ini saya Tertib KPK ya elah, orang lagi ngomong satu-satu. Buset sabar dah, pusing Kak aku. KPK. Nanti kita gantian, kita berdialog. Ini kita berdialog. Oke. Sabar. Jadi intinya ini tadi dari Pak Charles tadi siapa yang tadi bicara tentang tema kenapa di sini disebutkan ajaran roti bukan ajaran Kristen. Baik. Ini analoginya seperti ini. Kristen seperti tadi Bapak sebutkan adalah pengikut Kristus kan? Kristen berarti mereka yang mengikuti ajaran Kristus. Setuju kan semuanya di sini? Baik. Sekarang ajaran Kristus apa? Salah satunya tentang gereja adalah seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus menghendaki satu gereja yang melaluinya keselamatan diwartakan ke seluruh dunia. Gereja itu sampai sekarang masih ada, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu sudah pakem. Anda bisa track back dari sejarah gereja seperti apa hingga saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa suksesi Apostolik tidak terputus dari Rasul Petrus sampai ke Paus Leo ke-14 sekarang ini. Nah, kenapa di sini tadi dikatakan ajaran roti tidak merupakan ajaran Kristen? Karena seperti tadi sudah disampaikan tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mendirikan gereja masing-masing. Terlepas dari gereja Katolik seperti tadi yang telah disampaikan dalam Yohanes 17. Apa yang dikehendaki Tuhan di sana itu sudah sangat jelas. Persatuan gereja. Nah, itu mengapa dikatakan seperti itu, Pak. Jadi bisa dipahami ya alur kami kan seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak ada sanggahan silakan. Tolong buka mic-nya. Oke, udah bisa ya. Romo, mungkin saya tidak fair juga merasa bahwa langsung Romo mencaplok teman Anda tadi, kan begitu.
Nah, kemudian dalil-dalil Romo tadi kan dari ayat-ayat Alkitab. Saya mau tanya, Kristen, yang disebut Kristen itu sejak kapan? Gereja itu kapan adanya yang secara legalitas? Silakan Romo. Baik, secara legalitas, siapa yang melegalkan? Itu pertanyaannya. Satu, apakah negara? Apakah ketika itu yang disebut legal itu karena otoritas bangsa Romawi? Tentu Bentar, saja kalau bentar. kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang legalitas dalam hal ini ya, dalam konteks ini adalah Kristus sendiri dong, ya kan? Karena dia yang authornya atau pendiri dari gereja tersebut. Jadi ketika Tuhan Yesus telah menghendaki ini gerejanya, ya disitulah otoritasnya, disitulah legalitasnya. Lalu legalitas apa yang dimaksud? Apakah legalitas dari negara-negara, dari badan-badan duniawi yang sebentar ada, sebentar hilang, seperti Romawi, dulu ada Romawi, sekarang nggak ada. Apakah legalitas seperti itu yang dimaksud? Tentu saja tidak kan? Tetapi adalah dari Tuhan sendiri sebagai pendiri gereja. Sekarang, Tuhan Yesus telah mendirikan gerejanya. Aku akan mendirikan gerejaku. Tadi sudah disebutkan, bukan gereja-gereja. Nah, saat itulah semua yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen. Mau legal secara apa? Mau legal secara Indonesia misalnya nih, oh ini kamu mendirikan gereja Katolik, tak ada stoknya. Apakah seperti itu? Enggak dong. Otoritasnya hanya dalam Kristus. Oke. Itu kan dari dalil-dalil Romo tadi, itu kan berbicara masih judulnya gereja. Kemudian tersebut itu menjadi komunitas di mana itu yang masih pertanyakan tahun berapa, secara legalitasnya, secara formal, secara ofisial di tahun kapan dan bagaimana caranya. Ini kan hanya sebatas ya bahwa ya Yesus pada saat itu pada saat di pengajaran dia hanya sebatas menyebut dia mendirikan gereja. Dan di original teksnya saya pikir bukan gereja, kalau nggak salah ya. Artinya lebih cenderung ke arah komunitas. Artinya perkumpulan pengikut dia yang setia dengan ajarannya, kan begitu kira-kira. Dan kemudian konsili pertama di tahun 325 pada saat dikanoniknya Injil. Konsili pertama bukan 325, Pak. Itu aja udah keliru, Pak. Biarkan Konsili dulu. Yerusalem. Tolong yang lain Ya. biarkan dulu. Kau diam dulu satu-satu, nanti kita bisa jelaskan. Kemudian kanoniknya tahun 325, apa gereja apa dan kemudian itu ajaran apa gitu loh yang dipahaman Romo. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, masalah kalimat gereja itu adalah jemaat. Tentu saja yang disebut dengan jemaat itu adalah kumpulan. Karena yang disebut dengan bahasa aslinya itu kalau dalam bahasa Yunani ya, karena itu tertulis dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia. Oke. Eklesia itu oke kan? Jadi yang dipanggil keluar, kita yang terpanggil gitu. Ya, benar. Jadi kita, betul kan? Nah, jadi kita ini yang percaya kepada Tuhan itulah yang menjadi jemaat atau gereja. Gereja itu dalam bahasa Portugis, igreja. Kita mengadopsi bahasa Portugis yang akarnya adalah eklesia atau jemaat tadi. Nah, jadi kita sepakat dulu kan, jemaat adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Intinya Sekarang, akar katanya adalah eklesia. Harus ya, sepakat eklesia. itu dulu di titik itu. Eklesia memang itu kan hanya terjemahan aja, jemaat, gereja. Di sini kiesa itu hanya terjemahannya. Romo, di saat orang mau berkumpul, mereka menamakan dirinya, kan begitu. Nah, yang Romo jelaskan itu tadi hanya sebatas bahwa Yesus gereja di itu dalam artian eklesia itu apa artinya apa sih? Yang dipanggil keluar itu yang terpanggil. Yang terpanggil bukan sebagai yang kita pahami sekarang bahwa ada Katolik, ada Protestan, kan begitu.
kita supaya mengerucut ke tema ini tadi. Saya berkeberatan dengan tema ini kan begitu, Romo. Artinya, artinya kita paham bahwa ajaran Yesus itu di saat dia mengajarkan kebenaran itu, berita baik itu, bahwa ada namanya eklesia, kan begitu. Tapi belum disebut itu menjadi Katolik, kan begitu. Tidak disebut di situ Katolik, kan begitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, bagus, ini menarik sebenarnya. Oke, ya, benar. sekarang yang disebut dengan eklesia itu kan jemaat. Gitu. Sebentar, yang lain dulu. Oke, sekarang begini. Tadi eklesia memang pada saat itu nggak ada namanya. Yang jelas itu adalah pengikut Kristus. Jelas kan, kita sepakat. Entah itu nama mau dikasih Katolik, mau dikasih Amamim atau apa, terserahlah ya. Bahkan mereka disebut sebagai Nasaren. Ya, Nasaren. Ya, tapi beda dengan Nasaren. Ada sekte. Ya, ada yang disebut dengan sekte. Kan begitu. Ya, ada. Sebentar. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika satu perkumpulan yang terpanggil ini belum mempunyai nama ya, tetapi dia sudah mempunyai apa? Pemimpin, yaitu Vikar Kristus yang ditunjuk sendiri oleh Tuhan Yesus. Benar. Engkau adalah Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Ya kan? Nah, otoritas, tanda, penyatu, pemersatu itu adalah di dalam sosok si Petrus. Maka Petrus itu punya peran yang sangat penting dalam gereja ini. Kemudian di dalam apa dulu, Romo? Kan harus kita sebut dari kita hubungkan dengan eklesia itu tadi. Ya itu tadi pemersatu tadi, karena gereja tadi bahasa eklesia kan begitu. Benar, kan ini kan tadi perkumpulan, ya kan? Sebentar. Begini, pemahaman teman-teman bahwa ada ajaran Yesus seperti itu, saya dirikan gereja, ada eklesia, ada Petrus, kan kemudian seperti itu urutannya, sehingga teman-teman semua bahwa tahu urutannya kemana arah Yesus mengatakan itu. Jangan kita mengerucut supaya itu Katolik, kan begitu. Itu yang saya mau tidak terima gitu. Oke, baik. Sekarang baik Bapak. Sekarang ketika Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, apakah ada urutan waktu? Bukankah waktu itu bersamaan kan? Petrus, dia menyebut siapa dulu? Engkau adalah Petrus. Dia menyebut Petrus dulu, ya kan? Kepadamu kuberikan kunci, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Petrus dulu yang disebut. Dia dulu yang disebut. Jadi ada Petrus, kemudian jemaat itu dibentuk, disatukan dengan Petrus. Oke. Kemudian di dalam perjalanan, sebentar, biar saya bicara dulu. KPK, kamu diam dulu, tutup mic-mu dulu, kamu dengar dulu. Biar saya bicara dulu. Biar nanti bisa enak nyambungnya. Oke. Jadi Petrus dulu kan disebut. Kemudian didirikan jemaat itu. Dan jelas di situ kalau mau tidak dan seterusnya kita semua tahu kan. Kemudian berlanjut ada permasalahan di dalam jemaat itu, muncullah konsili yang pertama di mana di Yerusalem, Pak. Itu ada di Alkitab. Bisa dibuka di Kisah Para Rasul. Jadi ketika Petrus dan Alkitab gimana? Silakan buka di Kisah Para Rasul. Di sana kan berkumpul kan para rasul. Yang dibicarakan di sana adalah masalah sunat. Oh iya. Ya, itu adalah konsili, Bapak. Jadi yang disebut dengan konsili itu adalah mereka semua yang punya otoritas dalam gereja, mereka berkumpul bersatu menjadi satu untuk membicarakan. Sebentar, biar saya bicara dulu, saya jelaskan dulu. Di konsili yang pertama itu, yaitu di Yerusalem, kita lihat banyak para rasul di sana kan. Tetapi di sana mereka semua mengakui satu otoritas, yaitu adalah Petrus. Meskipun mereka bertengkar satu sama lain, ya kan, kita bisa melihat realitas dari gereja bertengkar seperti itu, tetapi mereka mengakui apa yang disampaikan Petrus. Ketika Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain mengajukan yang mereka tidak perlu disunat, ya kan, mereka bisa makan ini, tetapi mereka tidak punya otoritas untuk mengatakan itu kepada jemaat di Asia. Di tempat-tempat lain di mana Rasul Petrus mewartakan. Tetapi kata-kata itu, penegasan itu muncul dari Petrus. Ya kan? Petrus tidak memberikan ide itu, tetapi Paulus. Tetapi hasil konsili itu mendapatkan otoritas dari